pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa tolak hasil seleksi P3K di Lombok Barat diwarnai kericuhan. Mencuri emas di rumah polisi, pria di Lombok Tengah ditembak. Jelang pemilu, bisnis percetakan di Lombok Barat banjir pesanan baliho dan poster. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Lombok Barat menolak hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di depan kantor bupati setempat Rabu siang. Massa menuntut bertemu penjabat Bupati Lombok Barat dan terlibat saling dorong dengan petugas keamanan kantor dan kepolisian. Massa menuntut Pemda membatalkan hasil seleksi P3K karena diduga banyak kecurangan. Peserta yang lolos juga sebagian besar diduga merupakan titipan dari pejabat daerah. Massa mendesak Kepala Badan BKDSDM dan Kepala Dinas Damkar dicopot karena diduga berperan meloloskan pendaftar titipan. Sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Kemenpan 648 dan Surat Edaran Kemenpan nomor 5 2010. Di sana jelas bahwa yang menjadi prioritas utama dalam rekrutmen P3K ini adalah THK kategori 2. Setelah itu akan disusul ketika kebutuhan formasi itu sudah terkapal oleh THK 2, maka diisi oleh non-ASN. Tapi pada faktanya kita temukan ketimpangan-ketimpangan yang memang kami anggap tidak sesuai dengan regulasi itu. Merespons hal itu, BKD menyatakan telah bekerja sesuai aturan dan transparan dalam menyeleksi peserta. Dan yang paling penting adalah pada saat proses seleksi ini bisa ditanya ke teman-teman peserta semua lah. Ini dilaksanakan secara terbuka, secara transparan, tidak ada yang ditutupi dari awal sampai akhir. Bahkan dalam setiap proses kami didapat oleh inspektorat. Teman-teman bisa mungkin mengecek ada keluarganya itu sebagai peserta seperti apa kami di asrama haji pada saat pelaksanaan CAT. Jadi kami hanya diperbolehkan sampai depan pintu aula. Setelah itu teman-teman silakan berkompetisi di atas, di dalam untuk mengisi soal. Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan, massa berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar dan melaporkan temuannya ke penegak hukum. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur mencopot puluhan alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan protokol Rabu siang. Petugas menyisir pepohonan, gardu listrik, lembaga pendidikan dan tempat ibadah yang menjadi lokasi terlarang menempel APK. Petugas juga mencopot bendera partai yang dipasang di pinggir jalan. Penertiban dilakukan karena APK mengganggu pengendara dan merusak keindahan kota. Petugas telah mencopot APK berulang kali, namun tetap saja kembali dipasang keesokan harinya. Ya, hari ini kita melakukan penertiban kembali setelah seminggu yang lalu. Kita sudah melakukan penertiban dan menghimbau kepada semua peserta pemilu untuk taat aturan, termasuk menghimbau kepada mereka untuk tidak memasang APK dan bahan kampanye di tempat-tempat terlarang, terutama ini di pohon-pohon yang sedang kita tertibkan, kemudian di lembaga pendidikan, kemudian juga di tempat-tempat ibadah. Petugas memasang imbauan berupa poster larangan memasang APK di sejumlah lokasi. Adapun caleg dan parpol yang membandel akan ditegur petugas. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram melaporkan seorang aparatur sipil negara karena diduga mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mempostingnya di media sosial. Sang ASN merupakan seorang dosen sebuah perguruan tinggi negeri. Temuan tersebut dilaporkan masyarakat dan telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara selaku instansi yang berhak memberi sanksi. Selain di kantor, Bawaslu juga memantau netralitas ASN di media sosialnya. Laporan ya yang masuk ke kami dan itu sudah kami tindak lanjuti dan sudah kami rekom ke KSN seperti itu. Berapa itu? Berapa orang? Sejauh ini baru satu terlibat di dalam satu proses lah yang itu dilaporkan kepada kami. Sudah dilaporkan ke KSN? Dan sudah kami buat kajian dan kita udah teruskan ke KSN. Nah terkait dengan sanksinya kan nanti KSN yang akan memberikan sanksi terkait dengan hal itu. Guna menguatkan fungsi pengawasan selama pemilu, Bawaslu melibatkan masyarakat dan relawan sebagai pemantau yang akan melaporkan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan ribu pemilih pemula belum melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur hingga menjelang akhir tahun. Dukcapil mendata dari target 36.889 orang pemilih pemula, baru 15.177 orang saja yang telah merekam KTP. Sisanya 21.772 orang masih terhalang. Selain terkendala jaringan internet, perekaman KTP juga terhambat karena berbenturan dengan jadwal ujian semester. Pemda tetap akan mengupayakan percepatan perekaman KTP agar bisa tuntas sebelum pelaksanaan pemilu. Saat ini kita terus berproses untuk melaksanakan percepatan melalui 24 titik akses yang kita siapkan untuk percepatan. 21 ada di UPT, baik mereka turun ataupun didatangi oleh penduduk yang akan direkam. Kemudian sisanya 3 tim dari dinas melaksanakan percepatan dengan turun ke sekolah-sekolah. Pak Sekdi, sejauh ini kita ada kendala nggak dalam prosesnya? Kendala yang paling banyak sebenarnya di setiap titik yang sudah kita jadwalkan ini ternyata tidak semua pemilih pemula yang ditargetkan untuk datang melaksanakan perekaman. Untuk memudahkan perekaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur melibatkan pihak sekolah dan desa untuk mendata pemohon KTP. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.